Qi Peijia memandang Chen Ping yang tiba-tiba menghilang dan kemudian muncul tiba-tiba, dan seluruh tubuhnya sedikit lesu. Mengerti, seorang biksu muda yang berada di alam kesengsaraan tingkat pertama sebenarnya dapat menggunakan mantra luar angkasa 2 kali berturut-turut. Ini agak keterlaluan. Anda harus tahu bahwa sihir luar angkasa, keberadaan yang relatif tidak normal, menghabiskan banyak uang. Bagaimana Chen Ping, seorang biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan, dapat menggunakannya terus-menerus. Qi Peijia tidak bisa memahaminya, tapi kakinya tidak berhenti, tapi dia mengejar Chen Ping dengan beberapa lompatan. Ketika Chen Ping melihat ini, dia melarikan diri dan berharap telur makhluk roh akan membuat jam bergerak. Tapi Qi Peijia sudah mengejar di belakangnya, dan tidak ada reaksi dari telur makhluk roh. Sekarang Chen Ping sedikit panik. Saudaraku, apakah kamu mencoba mengaktifkannya sekali? Chen Ping menatap telur makhluk roh itu dan berteriak di dalam hatinya. Saya tidak tahu apakah tangisan batin Chen Ping diterima oleh telur binatang roh, atau jika telur binatang roh merasakan bahaya Chen Ping. Saya melihat garis-garis pada telur binatang roh berkedip lagi. Chen Ping sangat gembira dan segera melihat jam, tapi kali ini, jam tidak bergerak sama sekali, tidak menunjukkan tanda-tanda akan dimulai. Astaga, apa yang terjadi? Chen Ping tercengang dan sedikit bingung. Di belakangnya, aura menakutkan Qi Peijia sudah ada di depannya. Melihat tidak ada respon dari jam, Chen Ping hanya bisa menghunus pedang pembunuh naganya dan bersiap untuk mengikuti Qi Peijia dalam pertarungan putus asa. Tapi saat Chen Ping menggunakan pedang pembunuh naga, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh. Kemudian tanah mulai bergetar, dan asap serta debu mengepul dari langit. Chen Ping dan Qi Peijia sama-sama tercengang, lalu melihat ke kejauhan. Ratusan monster terlihat, membuat raungan yang menakutkan dan datang di atas asap yang mengepul. Chen Ping dan Qi Peijia tercengang saat ini. Zheng Kun dengan cepat bergegas ke depan, tubuh Qi Peijia dengan cepat mundur, tetapi Chen Ping tidak bisa mundur. Jika dia mundur, dia akan mundur tepat di depan Qi Peijia. Berjuang keras, Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dan mengaktifkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan, berniat untuk berjuang keluar dari kelompok Zheng. Berurusan dengan Zheng Kun ini lebih baik daripada berurusan dengan Qi Peijia. Tetapi ketika Chen Ping hendak berjuang untuk keluar, binatang buas itu mendatangi Chen Ping, tetapi mereka secara aktif menghindarinya dan kemudian bergegas menuju Qi Peijia. Chen Ping tertegun, melihat gelombang Zheng Kun yang mengelilinginya, tapi tidak ada satupun yang menyerangnya. Segera, Chen Ping melihat telur binatang roh dan menemukan bahwa telur binatang roh masih memancarkan cahaya, dan telur itu sedikit bergoyang, seolah-olah mengikuti Chen Ping untuk mengklaim pujian. Jelas sekali, monster-monster ini tertarik dengan telur monster roh ini, dan alasan mengapa monster-monster ini tidak menyerang Chen Ping juga karena telur monster roh ini. Sial, ini benar-benar harta karun. Chen Ping melihat telur makhluk roh dan sangat menyukainya. Sekarang masih berupa telur, asyik sekali, kalau menetas apa gunanya. Chen Ping sekarang mulai berfantasi tentang menunggangi binatang aneh dari langit dan bumi, melakukan perjalanan melalui dunia surga dan manusia, lalu siapa yang berani memprovokasi dia? Suara keras yang tiba-tiba membuat Chen Ping kembali dari fantasinya. Qi Peijia hanya melihat aura melonjak di sekujur tubuhnya, setelah berteriak dengan keras, aura hitam menyapu dari kehampaan, dan banyak monster terbunuh dalam sekejap. Qi Peijia marah. Jelas bahwa Chen Ping lebih kuat darinya, tetapi monster-monster ini melewati Chen Ping dan menyerangnya. Mungkinkah dia mudah ditindas? Melihat ekspresi marah dan membunuh Qi Peijia, Chen Ping tidak berani tinggal, jadi dia menggunakan langkah angin dan melarikan diri dengan cepat. Setelah melihat ini, Qi Peijia ingin mengejarnya, tetapi monster yang tak terhitung jumlahnya masih menyerbu ke arahnya, jadi Qi Peijia hanya bisa mengaum dengan marah. Chen Ping tidak mempedulikannya lagi dan melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Chen Ping tidak bisa lagi merasakan nafas Qi Peijia, dan bahkan kesadaran spiritualnya tidak bisa mendeteksinya, jadi dia menghela nafas lega. Adapun Qi Peijia, dia tampak seperti pria berdarah, dan di bawah kakinya ada banyak mayat monster. Liu Shuei datang terlambat. Melihat pemandangan di depannya, dia hanya bisa menelan ludahnya dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, Qi Peijia baru saja bertarung melawan binatang buas, menarik banyak biksu, banyak di antaranya adalah pembudidaya sihir.
Tetapi ketika para biksu manusia itu melihat energi iblis muncul dari tubuh Qi Pei Jia dan melihat mayat monster di tanah, mereka semua putus asa karena ketakutan. Jika orang ini menjadi gila dan membunuh semua biksu manusia seperti mereka, akan ada masalah. Namun, para biksu iblis itu sangat bersemangat, dengan begitu banyak monster, ramuan binatang itu tidak cukup. Sedikit, terlebih lagi, monster-monster ini telah tumbuh di medan perang para dewa dan iblis, dan ramuan yang baik jauh lebih baik daripada ramuan binatang di dunia luar. Para biksu iblis ini dengan panik mengambil pil binatang itu. Qi Pei Jia sepertinya tidak memperhatikannya dan tidak peduli dengan pil binatang itu. Dia membunuh semua monster ini, tapi Qi Pei Jia tidak menginginkan pil binatang ini. Ketika Liu Shuei melihat ini, dia juga buru-buru mengambilnya. Qi Pei Jia menatap kosong ke kejauhan, dan sebuah mata tiba-tiba muncul di atas alisnya. Dia mengaktifkan mata Tianming lagi, seluruh dunia menjadi redup, dan arah pelarian Chen Ping terlihat jelas oleh Qi Pei Jia. Segera, mata di dahi Qi Pei Jia perlahan menghilang, matanya sedikit mengembun, dan dia berkata dengan niat membunuh, di medan perang para dewa dan iblis ini, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk mengambil telapak tanganku. Setelah Qi Pei Jia selesai berbicara, dia menuju ke arah pelarian Chen Ping. Melihat ini, banyak pembudidaya iblis mengikutinya satu demi satu, mereka berencana mengikuti Qi Pei Jia dan mengambil beberapa harta karun. Tidak ada keteraturan di medan perang para dewa dan iblis, jadi para penggarap iblis ini harus bersatu, jika tidak mereka akan dengan mudah dibunuh oleh para penggarap dari kelompok etnis lain. Hal yang sama berlaku untuk ras manusia dan ras binatang, mereka semua mencari teman untuk pergi bersama mereka, jika tidak mereka akan dengan mudah terbunuh jika bertarung sendirian. Chen Ping sedang duduk di atas batu besar dan beristirahat saat ini, dia tidak menyangka Qi Pei Jia akan mampu menyusulnya. Namun saat Chen Ping sedang beristirahat, dia tiba-tiba merasakan seseorang mendekat dan langsung menjadi waspada. Namun ketika orang-orang itu mendekat, Chen Ping merasa lega, ternyata orang-orang tersebut semuanya adalah anggota keluarga Ning, dan Ning Keichen ada di antara mereka. Melihat Chen Ping, Ning Keichen berkata dengan sedikit bersemangat, Tuan Chen, saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda. Saya mendengar bahwa Anda mendapatkan token VIP dan masuk lebih awal. Saya ingin tahu apakah Anda mendapatkan sesuatu. Chen Ping menggelengkan kepalanya, tidak ada untungnya. Medan perang para dewa dan iblis ini tampaknya tidak semudah yang dibayangkan, dan medan perang para dewa dan iblis sangat besar. Tidak mudah untuk menemukan harta karun. Apa yang kamu peroleh? Chen Ping bertanya. Kami hanya menemukan rumput peri, membunuh beberapa monster, dan mendapatkan ramuan binatang buas, tapi tidak ada harta karun khusus. Saya ingin tahu apakah Tuan Chen punya teman. Jika tidak, kita bisa pergi bersama. Di medan perang para dewa dan iblis ini, tidak ada aturan. Sangat berbahaya bagi seseorang untuk bertarung sendirian. Ning Keichen dengan antusias mengundang Chen Ping untuk bergabung dengannya. Tidak, aku sudah terbiasa sendirian. Jika kita pergi bersama, kamu mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Chen Ping menolak kebaikan Ning Keichen. Tuan Chen, jika kita pergi bersama, kita bisa. Ning Keichen ingin memenangkan hati Chen Ping bagaimanapun. Chen Ping telah memasuki medan perang para dewa dan iblis selama 3 hari pertama, jadi dia harus tahu lebih banyak dari mereka. Keichen, karena orang tidak mau, jangan dipaksakan. Saat ini Ning Zi berbicara. Ning Keichen dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata, saya mengerti, leluhur. Chen Ping melirik Ning Zi dan kemudian menjelaskan, sejujurnya, saya telah menyinggung banyak orang di medan perang para dewa dan iblis ini. Jika saya bekerja sama dengan Anda, saya pasti akan terlibat. Saat Chen Ping berbicara, kesadaran tingkat pertamanya secara tidak sengaja menuju ke arah Ning Zi. Alis Ning Zi sedikit berkerut, tapi dia tidak bergerak, malah membiarkan kesadaran Chen Ping menjelajahi tubuhnya. Ning Zi tahu bahwa segala sesuatu tentang dirinya telah berubah sekarang selain keberadaan jiwa tingkat pertamanya, Chen Ping tidak dapat mendeteksi apapun. Yang dia butuhkan sekarang adalah bersabar. Saat ini, dia berada dalam posisi dominan. Lagi pula, Chen Ping tidak bisa mengenalinya sama sekali, dan dia bisa memperhatikan Chen Ping kapan saja. Meskipun di medan perang para dewa dan iblis ini adalah waktu terbaik untuk membunuh Chen Ping, Ning Zi sedikit takut untuk melakukannya.
Mari kita tidak membicarakan apakah Ning Kaichen akan menghentikannya atau tidak. Mari kita lihat penampilan Chen Ping ketika dia berada di Sekte Suanyin. Ning Zi juga ingin melihat kekuatan sejati Chen Ping. Untuk memastikan tidak ada yang salah, ambil tindakan. Terlebih lagi, tubuh Ning Zi belum pulih sepenuhnya, ia dirasuki oleh mayat yang telah mati ratusan ribu tahun, butuh waktu lama untuk pulih sepenuhnya. Setelah Chen Ping menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahi Ning Zi, dia memiliki lebih banyak keraguan di dalam hatinya. Dia bisa yakin kalau lelaki tua di depannya itu memang memiliki aura yang sangat mirip dengan Ningku, bahkan bisa dikatakan orang yang sama. Bagaimanapun, di dunia sekuler, Ning Zi adalah lawan gigih Chen Ping. Orang ini melewati segala macam kesulitan untuk mengalahkan Chen Ping, dan Ning Zi juga sangat berbakat. Tetapi jika kita mengatakan orang ini adalah Chen Ping, tidak mungkin terlepas dari usia atau penampilannya. Selain itu, Ning Kaichen juga mengatakan bahwa ini adalah nenek moyang dari keluarga Ning mereka. Apalagi saat berada di dunia sekuler, semua orang melihat Ning Zi sudah meninggal, mustahil baginya untuk hidup kembali, apalagi muncul di dunia surga dan manusia. Tepat ketika Chen Ping sedang berpikir keras, tubuhnya tiba-tiba bergetar sedikit, dan kemudian ekspresinya menjadi serius. Karena dia merasakannya, Qi Peijia benar-benar mengejarnya. Sial, ini sangat menghantui. Bagaimana dia menemukan tempat ini? Chen Ping mengumpat dalam kebingungan, lalu berkata kepada Ning Kaichen, Tuan Ning, saya harus mengucapkan selamat tinggal, masih ada yang harus saya lakukan. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia segera pergi. Melihat penampilan cerdas Chen Ping, Ning Kaichen merasa sangat aneh. Sebelum Ning Kaichen dapat mengatakan apapun, dia melihat bayangan hitam berkedip, dan di belakang bayangan hitam itu, ada lebih dari selusin pembudidaya iblis yang mengikuti. Orang-orang ini melewati semua orang di keluarga Ning bahkan tanpa melihat mereka. Jelas sekali, orang-orang ini menuju ke Chen Ping. Saat ini, Ning Kaichen tahu bahwa apa yang dikatakan Chen Ping adalah benar. Jika Chen Ping bekerja sama dengan mereka, mereka mungkin akan menjadi sasaran orang lain sekarang. Ayo dan lihat, Ning Zi merasa bersemangat saat melihat Chen Ping dikejar kemana-mana. Dia benar-benar ingin tahu betapa abnormalnya kekuatan Chen Ping. Hanya dengan melihat alam Chen Ping, kekuatan aslinya tidak lagi terlihat. Leluhur, apakah kita ingin membantu Tuan Chen? Ning Kaichen bertanya. Dia pikir Ning Zi pergi melihat untuk membantu Chen Ping. Aku hanya menonton keseruannya, mengerti. Ning Zi memelototi Ning Kaichen, lalu mengejar ke arah pelarian Chen Ping. Ketika Ning Kaichen melihat ini, dia juga mengejarnya. Pada saat ini, Chen Ping, yang melarikan diri, sudah bisa merasakan aura berbahaya semakin dekat. Aneh sekali, bagaimana orang ini mengetahui keberadaanku? Chen Ping sangat bingung bagaimana Qi Peijia mengetahui lokasinya. Dia dapat ditemukan secara akurat setiap saat, yang membuat Chen Ping pusing. Tuan Chen, Qi Peijia ini mungkin memiliki mata Ming surgawi. Di antara klan iblis kita, dikatakan bahwa seorang pembudidaya iblis yang kuat di zaman kuno mengembangkan mata Ming surgawi. Mata Ming surgawi ini seperti peramal dan dapat melihat segala sesuatu. Dan kita juga bisa melihat kembali apa yang terjadi belum lama ini. Semakin tinggi skillnya, semakin besar kekuatan mata Tianming. Nanti, karena pembudidaya iblis menggunakan mata Tianming untuk memata-matai rahasia langit, dia ditekan, dan batas Tianming juga hilang. Setelah Qi Peijia jatuh ke gua menelan iblis, kekuatannya tiba-tiba meningkat pesat. Dia pasti mengalami petualangan. Mungkin dia mempelajari mata Tianming, sehingga dia bisa mengetahui lokasi Tuan Chen secara akurat. Dalam benaknya, Zhu Yan berkata pada Ruo Chen Ping.